Berkaitan dengan bagaimana cara kita menjaga kesehatan tubuh kita nih Bapak-Ibu sekalian, sebenarnya gampang. Jadi ini sebenarnya nggak bisa diajarin sebenarnya kalau kita lihat. Cuman memang kenyataannya itu kita itu kadang-kadang saya tuh nggak habis pikir gitu lihat orang-orang zaman sekarang itu. Ya kalau kita bicara hidup sehat, Anda gini lah logikanya begini. Anda tiap hari minum air putih yang cukup, makan sayur yang cukup, makan buah, terus minumlah rempah rimpang itu katakanlah entah jahe, kunyit, serai, apalagi kencur segala macam gitu kan, habatus sauda, minum madu, minum kurma. Kira-kira menurut Anda sehat nggak bakal tubuh Anda? Tambah lagi dengan protein, katakanlah makanlah ikan sedikit atau mungkin makanlah tempe sebagai sumber protein. Kira-kira sehat nggak? Jawabannya pasti sehat. Udah gitu aja lah gitu loh. Itu kan sebenarnya hal yang sederhana gitu kan. Jadi saat ini tuh makna makna kesehatan yang didapatkan dari banyak orang tuh udah nggak jelas lagi sehat. Jadi katakanlah ada sehat itu apa ya? Kalau saya membahasakannya sehat itu seimbang badannya. Yang masuk sama yang keluar sama. Ya, kenapa orang sekarang banyak obesitas ya? Karena emang yang masuk sama keluar nggak berimbang. Itu yang pertama. Kemudian kenapa banyak orang berpenyakitan dengan keluhan-keluhan yang luar biasa banyak? Karena yang masuk ke badannya itu bukan lagi dibutuhkan. Bukan lagi yang diperlukan oleh badannya, tapi lebih banyak diperlukan oleh lidahnya dalam bentuk rasa dan mungkin bentuknya yang indah segala macam. Itu kan masalah zaman sekarang. Ini ngerti dulu masalahnya kayak sekarang. Kita tahu kok, mengatakan boleh nggak makan nasi goreng? Nggak ada yang melarang nasi goreng dimakan, tapi ingat, nasi goreng katakanlah kita tahu minyaknya, kemudian kalorinya tinggi, mineralnya kurang, vitaminnya kurang, enzimnya kurang. Kita tahu itu. Kalau tetap mau makan itu tanggung jawab. Ya tanggung jawab untuk apa? Untuk dibakar kalorinya. Karena itu butuh exercise, butuh olahraga gitu kan. Dan kita tahu katakanlah satu piring yang katakanlah ada sayur-sayuran, ada buah-buahan yang katakanlah kita kasih dengan jeruk nipis, kita kasih madu, kita kasih garam sedikit, garam mineral gitu kan, sama kita kasih lada hitam misalkan gitu kan. Itu jauh lebih sehat, lebih baik, lebih full dengan mineral segala macam dibandingkan dengan nasi goreng. Kita tahu itu gitu loh. Nah, jadi sebenarnya kan apa yang terjadi kalau kita kembalikan keseimbangan tadi Bapak sekalian, maka sebenarnya tubuh kita itu dokter terbaik dan dia bisa memperbaiki dirinya sendiri. Dia bisa memperbaiki dirinya sendiri, ya. Kalau apa? Kalau dia diberikan ya, pertama ya kesempatan. Kesempatan itu bentuk apa? Kayak puasa kayak begini. Puasa adalah detoksifikasi yang paling baik. Ya, detoksifikasi. Anda bacalah jurnal penelitian udah terlalu banyak cerita tentang puasa. Mau mudah hamil puasa, mau turun kolesterol puasa, mau turun darah tinggi puasa, macam-macam penyakit degeneratif itu bisa selesai insya Allah dengan puasa. Ya kasih dia waktu istirahat gitu kan. Maka Ramadan bulan istirahatnya perut, jangan terlalu banyak makan gitu kan. Kalaupun makan, tak usah banyak-banyak, secukupnya dan penuhin dengan haknya tubuh. Ya, kita akan bahas nanti apa saja hak-hak tubuh itu. Ya, hak-hak tubuh itu kalau kita penuhin Bapak-Ibu sekalian, maka subhanallah dia akan jadi ibarat kata gini lah. Anda punya mesin otomatis yang bisa mencetak kaos kaki misalnya gitu kan. Nah, mesin itu kalau kaos kaki lah, misalkan mesin pencetak makanan gitu kan. Nah, mesin itu bisa atau melakukan fungsi kerjanya kalau katakanlah di pos mesin itu ada beberapa kompartemennya gitu kan, di pos A, pos B, pos C, pos D itu kan A, B, C, D itu dikasih oli atau mungkin dibersihkan, dikuatkan segala macam baru dia bisa menghasilkan makanan tadi. Begitulah tubuh kita. Setiap tempat-tempat ini dia butuh hak. Dia punya hak. Ya. Maka Allah ciptakan ada sayuran dengan berbagai macam warna. Sayuran atau buah-buahan dengan berbagai macam warna, dengan berbagai macam rasa. Dan apapun bentuk Allah itu biasanya ada rasa semua di sana. Maka sebenarnya kalau kita mentadaburi ayat-ayat Allah di situ tadi Bapak-Ibu sekalian, maka subhanallah ya banyak sekali hal-hal yang kita bisa dapatkan kebaikan di situ. Ya. Asal ngerti dulu. Jadi misalkan, bolehkah makan pizza? Boleh. Bolehkah makan nasi goreng? Boleh. Ada yang melarang? Bolehkah makan gorengan? Boleh. Bolehkah makan ini segala macam? Boleh aja. Tapi ingat, apakah yang kita makan itu bisa memberikan? Jadi kalau bahasa gini, yang kita makan itu dia akan ini Bapak sekalian, akan punya dua output. Either
apakah dia akan memberi makan penyakitnya, penyakit yang adalah atau memicu penyakit atau memberi makan penyakit yang dalam tubuh seseorang, atau dia melawan penyakit tadi. Contoh nih misalkan, orang yang misalkan kena kanker, ya, maka ketika dia makan gula pasir, maka gula pasir tadi menjadi makanan kankernya, gitu loh. Atau mungkin orang yang penuh dengan penyakit-penyakit autoimun, ya, atau mungkin bukan penuh, ada orang yang kena penyakit autoimun. Coba tanya orang autoimun, salah satu yang dilarang oleh dokter-dokter ahli gizi ketika mereka bicara tentang autoimun, maka mereka dilarang untuk mengkonsumsi produk tepung-tepungan atau sebut dengan gluten. Ini yang saya katakan tadi. Jadi kalau udah ngerti ini semua, maka kita ngerti. Kita harus mikir nih, kalau mau makan tuh mikir dulu sebenarnya. Yang saya makan ini kira-kira bikin badan saya makin fit, bikin badan saya makin sehat, atau cuma sekedar rasa aja. Kalau cuma sekedar rasa aja, maka apa yang terjadi Bapak sekalian, ya kita akan makan demi rasa, demi bentuk, demi penampilan, tapi nggak ada manfaatnya buat badan. Cuma sekedar memuaskan, ya kalau mungkin bahasa puncaknya itu hawa nafsu saja. Maka kita lihat nanti kenapa Ramadan Nabi SAW menganjurkan kepada kita untuk makan kurma atau rutop. Ini kan ada perintahnya tuh. Nabi mengatakan kalau Nabi SAW berbuka, beliau berbuka dengan rutop atau kurma basah. Kalau nggak ada rutop, beliau berbuka dengan kurma kering. Kalau nggak ada kurma kering, beliau berbuka dengan air putih. Itu. Dan demikian juga Maryam alaihissalam ketika beliau mau melahirkan, Allah juga menyuruh Maryam untuk makan rutop yang digoyangkan. Meskipun saya bingung juga nih bagaimana caranya menggoyangkan pohon kurma sehingga rutopnya jatuh. Itu pohon kurma kan gede gitu. Mungkin pakai bantuan malaikat kali, wallahu alam. Nah, jadi Bapak sekalian, begitulah yang kita pahami ya, sehingga mungkin ternyata apa nih isi kurma nih. Nah, sebelum kita masuk ke situ, ya pahamilah bahwa dalam tubuh manusia ini, ya yang diciptakan Allah ini Bapak Ibu sekalian, ada umat-umat juga. Ada umat yang mereka juga hidup di situ. Ya, saya nyebutnya umat, gitu kan. Umat-umat ini berupa apa? Berupa koloni-koloni bakteri-bakteri yang ada pada tubuh manusia. Kalau ada seorang dokter di Jepang namanya dokter Hiromisinya, ya dia tinggal di Amerika. Kalau Bapak Ibu pernah baca buku itu judul The Miracle of Enzyme atau keajaiban enzim, banyak sekali buku-buku dia tuh yang buat saya tuh out of box banget buat saya, ya karena memang konsep pengobatan dalam barat, ya konsep pengobatan barat yang tersebut agak susah diterima. Jadi kalau namanya kolesterol, turunkan dengan obat, ya misalkan darah tinggi, turunkan dengan obat, meskipun dalam protokolnya ada lifestyle change, ya perubahan gaya hidup, tapi masalahnya itu tuh nggak dipakai gitu loh. Yang ada tuh obat lagi. Ya, ada beberapa yang memang mengikuti pola-pola itu, makanya ada juga yang tidak. Jadi akhirnya pengen instan. Masyarakat pun akhirnya udah instan semua, akhirnya obat pengen instan, semua instan. Jadi otak pikirannya pun jadi instan semua. Gitu. Nah, kembali ke yang tadi Bapak sekalian, kalau kita bicara tentang umat-umat tadi, ya, kalau kita lihat sebenarnya jadi dalam tubuh kita ini memang sudah dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam berbagai macam makhluk-makhluk lain gitu kan. Yang emang nggak bisa diteliti. Maka saya bilang tadi, kenapa? Coba pikir baik-baik. Kalau kita renungkan gitu kan. Kenapa Allah lebih banyak menciptakan tumbuhan dan sayuran atau sayur dan buah-buahan dibandingkan dengan hewan-hewanan? Ya, kenapa lebih banyak itu? Memang kita disuruh makan itu lebih banyak gitu kan. Antara hewan, ya, dan katakanlah hewani sama nabati, banyak kan nabati yang Allah ciptakan. Lebih banyak pohon, lebih banyak tumbuhan, sayuran, lebih banyak itu daripada hewan. Tapi karena manusianya bawaan yang pengen makan daging terus ya tiap hari, akhirnya daging pun diimpor. Padahal daging atau satu tempat Bapak sekalian, makanan penduduk negeri itu, ya, makanan penduduk negeri itu lebih cocok dimakan oleh makanan penduduk yang hidup negeri itu gitu kan. Contoh mungkin orang Indonesia, makanannya Indonesia aja lah gitu kan. Kalau kita punya ikan Indonesia, daging Indonesia lebih cocok dengan ikan dengan orang di sini dengan karakternya, karena mereka memakan atau saripati tanah yang ada pada rumput mungkin, atau mungkin ambil dari tanah seperti halnya ayam seperti itu tuh yang memang sesuai dengan karakter orang Indonesia gitu kan.
Seperti itu.